Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polsek Babat, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur gagalkan pengiriman puluhan botol arak Bali tujuan Kedung Pring. Penindakan ini dilakukan dalam operasi rutin pada Senin 24 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Upaya pengiriman puluhan botol minuman keras atau miras jenis arak Bali melalui jalur jasa paket berhasil digagalkan oleh jajaran Polsek Babat, Kabupaten Lamongan. Penindakan ini merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dan tindak lanjut atas informasi cepat dari masyarakat. Dalam operasi yang digelar pada Senin 24 November 2025 sore, petugas menyita total 25 botol arak siap edar yang dikirimkan dari luar provinsi. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Polsek Babat dalam memberantas peredaran miras ilegal di wilayah hukumnya. Pengungkapan berawal dari Kapolsek Babat Kompol Cakim Amrullah yang memimpin patroli rutin di sepanjang Jalan Raya Babat hingga Jombang. Berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya indikasi pengiriman arak, Kapolsek bersama anggota langsung melakukan penyisiran. Tepat di Dusun Karengasem, Desa Karangkembang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, petugas menghentikan seorang kurir jasa paket yang membawa paket mencurigakan terbungkus bubble wrap di atas sepeda motornya. Pemeriksaan yang dilakukan dengan seizin kurir ini pun membuahkan hasil yang signifikan. Setelah dibuka, paket tersebut berisi 25 botol arak Bali merek 45 yang masih tersegel rapi. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid membenarkan bahwa setelah segel dibuka, tercium aroma khas arak. Dari pengecekan resi, diketahui paket tersebut dikirim dari luar provinsi yakni Bali. Dengan tujuan akhir sebuah warung kopi di wilayah Kedung Pring, total barang bukti yang diamankan mencapai 15 liter. Seluruh barang bukti berupa 25 botol arak Bali bervolume 600 ml per botol, kini telah diamankan di Mapolsek Babat untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Penindakan terhadap peredaran miras ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, yakni melalui Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 24 Ayat 1 huruf E Junto Pasal 31 Ayat 2. Pihak kepolisian akan terus mendalami jaringan pengiriman ini demi menjaga ketertiban umum dan meminimalisir dampak negatif miras, khususnya di wilayah Jawa Timur. Dari Humas Polsek Babat, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Operasi Damai Kartens 2025 melakukan kegiatan edukasi dan hiburan untuk anak-anak di Puncak Jaya sebagai upaya Polri mendekatkan diri dengan masyarakat Papua. Berikut informasi selengkapnya. Upaya pendekatan humanis terus digencarkan oleh personel Operasi Damai Kartens di wilayah Pegunungan Papua. Aksi terbaru yang menuai apresiasi terjadi di depan Pos Satgas Tindak Kulirik Kabupaten Puncak Jaya pada Senin 24 November 2025. Melihat sekelompok anak-anak SD Impres Dondobaga yang baru pulang sekolah singgah di sekitar pos, personel Ops Damai Kartens segera mengambil inisiatif untuk mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif. Personel Operasi Damai Kartens mengajak dan mengumpulkan para siswa tersebut, kemudian membagikan makanan ringan, menyelenggarakan permainan edukatif, serta memberikan penyuluhan ringan. Keceriaan dan gelak tawa tampak jelas mewarnai interaksi hangat yang tercipta, menandai sebuah momen positif antara aparat keamanan dan generasi muda Papua. Inisiatif spontan dari personel di lapangan ini mendapat respon positif dari pimpinan Ops Damai Kartens. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan apresiasi atas kreativitas anggota yang berhasil memanfaatkan momentum kedatangan anak-anak untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat. Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan formal seperti ini merupakan cara efektif untuk memperkuat hubungan emosional yang tulus antara aparat dan masyarakat. Upaya ini dinilai krusial dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja Operasi Damai Kartens.
Kegiatan humanis di Posko Lirik ini adalah bagian integral dari strategi Operasi Damai Kartens dalam memperkuat komunikasi sosial dan menciptakan suasana yang aman serta bersahabat bagi warga yang tinggal maupun melintas di sekitar pos. Dengan mengedepankan pendekatan yang positif dan mengakar di tengah masyarakat, Operasi Damai Kartens bertekad untuk terus menghadirkan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Komitmen ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pengabdian personel di tanah Papua tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, namun juga pada pembangunan sosial dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Puncak Jaya. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel Ditpamovit Polda Metro Jaya sikap membantu warga yang mengalami gangguan kesehatan pada kegiatan Car Free Day FX Sudirman, Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Tugas kepolisian bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. Hal ini telah ditunjukkan oleh personel Ditpamovit Polda Metro Jaya saat melaksanakan patroli di kegiatan Car Free Day atau CFD pada Minggu 16 November 2025 lalu di depan Mall FX Sudirman, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, personel Ditpamovit Polda Metro Jaya yang terdiri dari AKP Wuri Lestari, AKP Budi Santoso, Bribka Irna Novianti, Brigadir Ferawati, dan Bribda Indira Kuswin yang sigap memberikan pertolongan kepada seorang warga bernama Cecep yang mengalami gangguan kesehatan. Korban merasakan asam lambung naik dan vertigo yang menyebabkan sesak napas saat berada di area CFD. Melihat kondisi tersebut, para personel langsung memberikan respon cepat dengan melakukan penanganan awal, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan ambulans yang berada di sekitar FX Sudirman. Karena Cecep tidak mampu untuk berjalan, pihak Ditpamovit Polda Metro Jaya kemudian mengantarkannya menggunakan motor listrik menuju ambulans terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Tindakan cepat tersebut merupakan bagian dari komitmen Ditpamovit Polda Metro Jaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen Polri untuk ada bagi masyarakat. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalur Dieng kilometer 18 di Dusun Gajah Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur. Sebuah minibus milik PT Tabah Berkah Utama terguling akibat mengalami gangguan pada rem saat melintasi jalan turunan. KSPKT Polsek Kejajar bersama Kasium dan personel piket segera mendatangi lokasi kejadian saat minibus berwarna kuning hijau yang dikemudikan Musonet, warga Blederan Mojo Tengah Wonosobo. Diketahui membawa 4 penumpang dan melaju dari arah Dieng menuju Wonosobo, kendaraan tidak mampu dikendalikan karena gangguan pada rem hingga menabrak karung pupuk di sisi jalan dan terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. 3 penumpang laki-laki mengalami luka ringan berupa lecet di tangan, sementara 1 penumpang perempuan bernama Isniati Roimah mengalami luka lebam. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Kejajar. Petugas kepolisian bergerak cepat dengan mengamankan TKP, mencatat keterangan saksi dan korban, membantu evakuasi kendaraan serta melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kapolsek Kejajar AKP Abror menyampaikan apresiasi atas kesigapan warga yang melapor dan turut membantu proses evakuasi. Selamat siang, kami Kapolsek Kejajar AKP Abror menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2025, sekitar pukul 11.30 di Jalan Kerajaan atau Jembatan Mesong, Kecamatan Jajar Dieng, telah terjadi dugaan laka tunggal antara mikrobus dengan nomor polisi AA7651EF. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa
Hanya sopir juga mengalami luka ringan dan telah dibawa ke puskesmas. Saat ini anggota Polsek dan Polres Wonosobo Lantas sedang melaksanakan evakuasi sehingga jalur tidak terganggu dan lancar. Kepada masyarakat sekalian, apabila terjadi sesuatu, mohon pergunakan nomor 110 sehingga Polsek, Kejajar dan seluruh anggota bisa untuk menangani permasalahan sehingga pekerjaan mudah selesai. Setelah kendaraan berhasil dievakuasi, personel Polsek Kejajar Satlantas bersama warga setempat juga membersihkan tumpahan solar di badan jalan untuk mencegah kecelakaan lanjutan. Dari Humas Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.